sedang mengerjakan sebuah proyek survei dari salah satu mata kuliah kami. Pada kesempatan ini, kami izin meminta waktu kakak untuk kami wawancarai terkait dengan prosedur penjualan stok pada PT Opera Sabun Indonesia. Tujuan dilaksanakannya wawancara ini yaitu untuk memahami dan juga mengidentifikasi prosedur dan SOP yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Wawancara ini akan saya serahkan kepada rekan saya, Ina dan juga Osi. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja akan ditanyakan. Di sini saya Osi dan Indah akan mewakili tim kami untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan pertama, bagaimana sih awal mulanya perusahaan ini didirikan? Oke, jadi sebenarnya perusahaan PT Opera Sabun Indonesia sendiri itu sudah ada di tahun sekitar 2021. Itu masa after COVID. Jadi kita melihat bahwasannya peluang laundry itu lebih besar di Batam daripada di daerah-daerah yang lain. Makanya untuk Opera Sabun sendiri itu pertama kali terpusat ada di Kota Batam. Nah, sejarahnya kenapa sebenarnya dulu kita melihat bahwasannya laundry service ini tidak sama dengan yang lain. Jadi pada awalnya pun ketika kita ada di Kota Batam itu tuh kita lumayan sulit untuk edukasi masyarakat. Kenapa? Karena biasanya di masyarakat sendiri pun itu kebanyakan dia drop off. Jadi drop off itu adalah sistem letak diantar, terus juga diambil, disetrika dan lain-lain. Jadi self service ini kita betul-betul di Batam. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu kita udah ketinggalan sih untuk sistem self service-nya. Nah, untuk negara-negara luar biasanya udah ada. Nah, jadi kita coba di Batam, ternyata benar peluangnya sangat besar dan kita merupakan salah satu self service pertama di Kota Batam. Mungkin ada self service pertama di Kota Batam, mungkin ada yang lain, tapi tidak benar-benar self service. Jadi mereka masih ada sistem titip, drop off. Nah, sedangkan untuk Opera Sabun sendiri ini benar-benar yang kita dari customer untuk customer, jadi customer sendiri yang mengerjakan. Nah, untuk Opera Sabun sendiri dulu sistemnya itu coin laundry. Jadi kita dulu pakai coin laundry, mengikuti zaman. Sekarang kan udah makin zamannya e-money, e-cash, sukanya cashless, apalagi anak muda. Jadi kita mengikuti teknologi. Sekarang kita udah berubah sistem menjadi namanya e-coin laundry. Jadi sistemnya sekarang sudah terstruktur, kita menggunakan sistem, jadi udah nggak ada yang manual sih. Bahkan sampai penjualan sabun, penjualan plastik yang ada di outlet itu semua udah pakai cashless. Jadi kita udah nggak terima ada duit cash. Jadi itu sih inovasi-inovasi kita, sejarah-sejarah kita juga, karena belajar dari Kota Batam belum ada, terus juga kita mengikuti perkembangan zamannya juga. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, di balik sejarah yang begitu menarik dari PT Opera Sabun Indonesia, pasti setiap perusahaan memiliki visi misi. Kalau boleh tahu visi misi dari PT Opera Sabun Indonesia itu apa? Sebenarnya visi misinya itu kita mau jadi laundry terbaik dengan kemajuan inovasi sesuai dengan zamannya. Terus kita juga menjadi laundry self service yang bukanya 24 jam. Jadi kita betul-betul 24 jam per 7 sih kita buka. Karena nggak semua tempat itu berani melakukan hal tersebut. Kita juga ikut dalam memajukan teknologi, juga memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada semua elemen masyarakat. Jadi siapapun dari kalangan manapun itu bisa nyuci di Opera Sabun sendiri. Jadi nggak ada rasa itu laundrynya murah tapi semua orang tetap bisa ada di tempat kita gitu. Walaupun tempat kita mewah, harga kita tetap murah. Jadi siapapun yang nyuci di sana ya kita layani dengan baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, dari judul yang kita ambil itu terkait dengan proses penjualan dari PT Opera Sabun Indonesia. Untuk dokumen yang digunakan dalam proses penjualan tersebut kira-kira apa aja ya? Sebenarnya untuk dokumen yang digunakan itu hampir sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Mungkin modifikasinya itu tergantung pada perusahaan yang dibutuhkan. Tapi kalau untuk Opera Sabun sendiri itu kita sama, biasanya kita ada purchase request atau ya biasa disebut dengan permintaan pembelian. Lalu kita ada PO juga, purchase order sama. Kita ada invoice juga karena setiap perusahaan pasti butuh invoice. Ada bukti penerimaan barang atau receiving report, lalu kita ada juga payment receipt-nya kalau sudah melakukan pembayaran kepada supplier. Sebenarnya kurang lebih sama sih.
Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya itu, di balik aktivitas bisnis yang dilakukan, pasti kan ada alur aktivitasnya. Kalau begitu, pembagian tanggung jawab dalam PT Opera Sabun ini bagaimana ya pemisahan tugasnya? Oke, kita sebut dulu kalau di Opera Sabun itu, kalau pusat itu adalah PT Opera Sabunnya sendiri, kalau cabang itu adalah outletnya. Ya, jadi kalau untuk pusat sendiri itu kita mengatur untuk pembelian barang dari supplier untuk yang kita distribusikan ke cabang-cabang. Lalu juga di situ kita melakukan pengawasan stok secara sistematis menggunakan sistem inventaris. Jadi itu dihitung apakah jumlahnya sesuai antara di sistem dengan stok realnya atau faktualnya. Terus juga kita di situ melakukan penentuan harga, dan untuk semuanya kita membuat laporan stok gabungan dari semua cabang untuk melihat apakah inventory yang ada itu balance atau tidak. Lalu untuk cabangnya sendiri atau outlet kita, itu yang pasti mereka menerima barang dari pusat dan harus melakukan pencatatan stok. Kenapa? Karena barang yang dikirimkan dari pusat ke cabang itu pasti akan menjadi penjualan, jadi otomatis harus sesuai. Lalu kita di cabang itu atau di outlet itu mengelola stok hariannya juga. Kenapa? Itu termasuk dalam penjualan dan retur pelanggan. Barang itu kan nggak selalu semuanya dalam kondisi baik. Kita juga nggak bisa buka barang itu ada di pusat. Otomatis kita harus kalau ada masalah ya kita lihat di situ. Terus juga dari cabang harus melaporkan data stok harian dan mingguan ke pusat untuk mencocokkan data penjualan dengan stok yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dan masukan yang diberikan. Mungkin pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh Indah. Oke Kak, mungkin selanjutnya pertanyaan dari Indah. Mungkin di sini Indah mau nanya gimana alur aktivitas dari awal pembelian gitu sampai ke penjualan kepada customer. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, jadi kita pertama harus ada di pembelian stok ya yang ada di pusat. Nah itu untuk pembelian stoknya dulu dari tim atau kita bilangnya admin yang order itu membuat permintaan dulu kepada supplier untuk kebutuhan yang ada di lapangan. Lalu juga setelah kita order, biasanya barang akan diantar, diterima oleh tim, lalu dicek dan dicatat sistem akan dicatat stoknya ke sistem. Kenapa? Karena barang yang dikirim itu harus sesuai dengan yang di order, seperti itu. Lalu setelah semuanya di make sure oke, barang-barang itu langsung di storekan atau dikirimkan ke masing-masing cabang. Maksudnya seperti itu sih. Kalau untuk penyimpanan di cabang sendiri, di cabang pasti menerima stok dari pusat dan akan menyimpannya di gudang. Sebenarnya gudang yang dimaksud ini adalah gudang yang ada di outlet. Jadi kita biasanya mengirimkannya sesuai dengan kebutuhan. Cuman pasti berlebih, nggak pas-pasan. Lalu juga stok harus dicek. Jadi setiap minggu itu dari tim operasional itu akan mengecek langsung stok yang ada itu sesuai atau tidak. Seperti itu. Lalu untuk penjualan ke customer sendiri, seperti yang saya bilang, kita sistemnya sudah e-payment. Jadi untuk pembelian sabun yang di outlet itu biasanya atau barang-barang itu melalui di outletnya langsung, jadi langsung terpotong ke sistem. Jadi sistem kita tuh sudah terintegrasi, jadi setiap ada yang beli itu langsung tercatat seperti itu. Nah lalu juga ada data penjualan stok untuk mengurangi kuantitas dari jumlah stok sendiri. Jadi sebenarnya untuk di Opera Sabun sendiri itu semua sudah terintegrasi. Kita tim pusat mengupload atau mengupdate data di sistem, nanti untuk masing-masing cabang itu akan sesuai datanya. Jadi ketika ada yang beli itu nanti langsung terpotong sistemnya seperti itu. Berarti yang dari saya dapat tadi untuk alurnya ini sebagian besar menggunakan sistem atau ada beberapa yang manual Kak untuk dokumennya? Untuk dokumen kita sendiri itu kita udah tersistem. Untuk sistemnya sendiri biasa menggunakan aplikasi apa ya Kak? Atau custom? Kalau untuk sistem aplikasi kan biasanya kalau yang gitu-gitu kan ada pakai ini yang Accurate, dan kalau kita memang ada buat sistem sendiri, sistemnya ERP
Jadi yang memang sudah terintegrasi dari inventory, terus pencatatan stok, terus juga finance-nya gitu namanya ya. Oke, mungkin untuk Aura udah cukup jelas sih Kak. Mungkin next pertanyaan itu tentang bagaimana PT Operasabun ini memanajemen timnya agar tugas tim itu tidak overload sendiri gitu Kak. Oke, untuk tugas karyawan sendiri di sini kita kan ada tim pusat dan tim cabang. Soalnya tim pusat itu adalah manajemen. Kalau untuk cabang itu adalah di karyawan di outlet sendiri. Nah kalau untuk pusat itu pasti kita ada divisi yang masing-masing. Kalau untuk bagian untuk purchasing itu pasti dia untuk yang order barang. Jadi udah ada tim purchasing sendiri yang ketika dari lapangan itu membutuhkan tim purchasing yang melakukan pembelian barang. Lalu ada divisi keuangan untuk pembayaran kepada supplier. Terus juga ada divisi operasional sendiri yang saya sebutkan di lapangan itu untuk memantau dari stoknya. Jadi itu saling berkesinambungan. Lalu untuk di cabang sendiri itu kan ada karyawan ya. Untuk outlet itu biasanya karena kita sudah tersistem, tidak ada jual manual, itu biasanya karyawan yang mengarahkan ke customer untuk membeli barang yang mereka butuhkan di sistem seperti itu sih biasanya. Supaya job itu tidak overload dari setiap divisi, sebenarnya itu kita harus sudah jelas sih job scope-nya masing-masing. Jadi purchasing harus apa, terus tim operasional harus apa, terus tim keuangan harus apa, dan kru juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus untuk sistem kontrolnya sendiri itu kita ada pembagi sih, sebenarnya kita ada orang yang ada di gudang dan ada juga bagian keuangannya itu atau karyawannya juga bisa seperti itu. Jadi di gudang yang catat stok nanti sesuai nggak sama yang karyawan jual di lapangan, nanti dari tim keuangan yang untuk kontrol juga. Mungkin dari alur tadi Kak, kira-kira ada nggak ya Kak sistem atau prosedur yang harus di-approve dulu untuk kebagiannya biar berjalan gitu? Untuk pembelian barang sendiri ya. Jadi gini, di sistem kita tuh ada. Jadi setiap minggu itu dari manajer operasional itu biasanya melakukan stock forecast untuk melihat berapa sih kebutuhan dari yang ada di lapangan. Nah di situ nanti stock forecast itu kan menghitung kira-kira di cabang A itu butuh berapa banyak. Nah tim operasional akan coba mengajukan, misalnya ya saya kasih contoh, outlet A itu kira-kira untuk 1 minggu ke depan membutuhkan sabun itu 5 dus. Tapi melihat dari penjualan itu sebenarnya kita nambah 2 dus aja bisa. Jadi nanti itu butuh approval dari manajer operasional sendiri. Sama juga untuk ke keuangan. Misalnya untuk membeli sesuatu, nanti tim keuangan akan make sure lagi apakah biaya tersebut itu termasuk yang terlalu tinggi atau tidak gitu. Karena kan kita juga memanage stoknya. Jangan sampai terlalu banyak, nanti akhirnya jadi menumpuk seperti itu. Jadi untuk sistem persetujuan itu pasti ada. Bisa seperti itu. Kalau untuk perkiraan stok yang dibutuhkan outlet itu kita manage-nya gimana Kak? Apakah by system atau kita hitung sendiri perkiraan yang dibutuhkan? Jadi kalau untuk perkiraan itu semuanya kita by system. Jadi kita sudah dihitungkan oleh sistem. Di sistem itu bisa kelihatan penjualan per 1 hari itu berapa, per minggu berapa, dan per bulan berapa. Nah kita kebetulan stok forecast itu per 1 minggu, namun stok yang kita jual itu untuk 2 minggu ke depan gitu. Jadi supaya stok itu tidak putus, kita melakukan stok forecast itu. Jadi semuanya itu ya sudah tersistem. Jadi sistem bisa bantu kita sih sebenarnya. Itulah kenapa kita pakai sistem, karena untuk memudahkan kita juga di lapangan untuk membaca kira-kira kita butuh berapa sih. Jadi udah nggak perlu pakai hitung manual lagi. Oke. Udah cukup jelas sih Kak pertanyaan dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Miss lagi. Oh, baik. Sekian saja survei yang kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada kakak atas waktu yang diberikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih.